Jadi ini mah bekas jadi di cover up 2 kali. Ya, waktu itu kan gambarnya jelek gitu kan. Boleh dikasih lihat ke kamera? Gambarnya kan jelek waktu itu mah, jadi di cover up. Oh, jadi sebelum Bung Robi ada kejadian bacok itu ada percekcokan dulu deh antara Bung Robi sama korban. Waktu itu kan lihat dulu si korbannya di jalan. Saya berinisiatif bawa golok dari rumah. Oke, selamat siang Bung Robi. Siang. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke. Saya di sini mau bertanya Bung Robi. Katanya Bung Robi dulu pernah dibui, benar? Benar. Ya. Kalau boleh tahu, itu waktu Bung Robi umur berapa dan karena apa itu kejadiannya? Waktu umur masih muda ya, waktu 20-an lah. Oh, umur 20-an udah pernah dibui? Ya. Kalau boleh tahu karena apa tuh? Karena dendam tersendiri. Pada waktu itu saya sering bergaul lah waktu muda, waktu SMK. Waktu SMK Bung Robi pernah memasuki pergaulan yang kurang baik gitu ya? Ya. Oh iya, itu kalau boleh tahu dendam karena apa tuh? Karena percintaan kah atau karena apa gitu? Karena saya dulu Ya kalau boleh tahu itu dendamnya dendam karena apa? jadi waktu dulu saya suka bermain-main ke terminal waktu bersama teman saya, teman sekerja. Itu adiknya yang bernama Rijal, waktu saya kerja. Saya dibawa sama kakaknya teh ya bergaul di terminal. Jadi waktu itu kan dulu saya sering bermain sama teman saya, ikut gabung lah bersama orang-orang sangar. Waktu dulu saya sempat main ke rumahnya. Saya nginep, suka bermalam-malaman di situ ya. Pada saat itu saya punya utang pada kakaknya, utang 200.000, dan itu kejadian itu saya punya utang kan di tato di sini, di tato kayak 200.000. Jadi waktu dulu kan saya suka main di pergaulan lingkungan kan. Kalau anak muda sekarang mah tergantung lingkungan ya. Waktu itu saya masuk ke lingkungan yang suka mabok gitu, suka judi. Pada saat waktu itu saya bergaul kurang mengajari lah, tergantung sama orang tua. Jadi pengalaman saya tuh ketika orang tua saya pisah, jadi bergaul dengan teman-teman yang lingkungannya begitu kelam lah. Jadi pada waktu saat itu ketika orang tua saya berpisah, jadi waktu itu saya kurang dalam memahami pergaulan. Waktu itu saya pernah dendam di terminal. Karena kejadian itu saya berhutang kepada korban. Saya mempunyai hutang 200.000 karena saya ditato, dan waktu itu dia ke rumah saya untuk menagih ke rumah saya. Oke, Bung Robi tahan dulu. Sebelum melanjutkan ceritanya, tadi Bung Robi sempat bilang pernah ditato. Boleh lihat tatonya seperti apa? Oh, boleh. Jadi waktu itu saya digambar. Waktu ini udah di cover up. Jadi ini mah bekas jadi di cover up 2 kali. Ya, waktu itu kan gambarnya jelek gitu kan. Boleh dikasih lihat ke kamera? Gambarnya kan jelek waktu itu mah, jadi di cover up.
Oh jadi dulu pernah mempunyai hutang gara-gara tato gitu ya? Ya. Ya lanjut. Eh, itu kan punya utang, saya udah punya uang. Dia tuh ngambil ngambil TV di rumah saya, ngambil TV terus mau ngambil motor waktu gak ada orang tua saya. Orang tua saya eh, waktu kerja di Cililin, dia ngambil TV karena saya berhutang. Eh, waktu itu orang tua saya marah karena TV-nya diambil. Nah waktu itu teh teman-teman saya teh telepon ke bapak saya, itu TV mau diambil. Nah, waktu ketahuan sama orang tua saya marah gitu. Saya di Oh jadi orang tua sempat marah gitu. ya, karena itu TV-nya kan orang tua. eh, Waktu diambil dia membuat surat perjanjian di atas materai. eh, karena saya berhutang, TV diambil, saya tanda tangan ku bapak saya tadi. eh, Kan hutang waktu itu, dia buat janji di surat materai eh, untuk mengambil TV, lalu dibawa TV. Waktu itu kan bapak saya langsung langsung datang ke rumah, ke TV gak ada gitu, langsung disusul lah kata Sunda nama, disusul ke rumahnya, nggak ada. TV-nya mah kan udah ada di rumahnya. Itu saya dibawa ke kantor polisi ke bapak saya teh. Waktu itu kan saya berantem dulu sama bapak gara-gara TV-nya diambil sama dia tuh. Eh, Waktu seharian gak ada, disusul sama bapak ke kantor untuk mengambil lagi, dan di situ dibayar sama bapak saya. Sudah tuntas waktu diambil TV-nya. Dan waktu itu saya ke Majalaya, di Majalaya tuh kejadian itu, ke Majalaya 2 tahun lah, 2 tahun di Majalaya. Mengingat tentang jadi kejadian itu, saya berpikir gitu. Terus saya pulang lagi ke kampung, ke kampung halaman. Waktu itu saat saya pulang, saya keinget kejadian gitu. Itu dulu saya pernah disakiti gitu Oh jadi waktu itu Bung Remi pernah ditakut sama korban dulu yang waktu saya bacok. Oh jadi waktu kejadian Bung Robi masalah TV nggak ada di rumah gitu ya. Bung Robi waktu itu pernah masuk ke polisi lah gitu ya. Ya. Nah kalau boleh tahu kejadiannya seperti apa? Kenapa sampai bisa Bung Robi ke kantor polisi gitu? Ya kan waktu kejadian dulu, waktu pertama kali kan masuk kantor gara-gara TV kan. Ya. Gara-gara TV, orang tua saya ke kantor polisi diaduin gara-gara TV itu. Oh jadi pihak sana yang melapor atau orang tua Bung Robi yang melapor atau gimana sampai bisa dipanggil sama polisi? Orang tua saya melapor ke polisi kan. Polisinya kan teman waktu sekolah, temannya bapak saya gitu. Nelpon pas saya teh ke Pak Hermawan, temannya. Di itu teh kan saya dibawa ke kantor polisi sama bapak saya untuk mengambil TV. Nah di situ teh urusan sudah tuntas. Waktu kejadian saya punya hutang, dan saya teh teringat kembali waktu kejadian itu teh. Jadi waktu itu ayah Bung Robi atau bapak Bung Robi ke kantor polisi untuk
mengambil TV, membereskan masalah TV gitu ya. Diantar ke rumah si korban. Kan tadi Bung Robi bilang TV-nya udah ada di rumah si korban. Berarti dibereskan sama polisi ke rumah si korban. Sampai beres dan hutangnya dibayar oleh saya. Orang tua Bung Robi. Lalu udah itu Bung Robi, waktu itu kan saya kerja sempat kerja dulu. Kerja dulu. Saya waktu kerja pulang lagi. Kalau boleh tahu kerja di mana? Kerja di Majalaya. Oh, di Majalaya. Ya. Nah, waktu udah 1 tahun pulang, saya pulang ketemu sama yang dulu. Oh, setelah pulang dari Majalaya ketemu lagi sama si korban itu. Ya, ketemu. Saya keingat kejadian waktu dulu. Saya keingat dituduh gitu, ingat dicaci, dimaki karena saya nggak punya gitu. Masuk ke rumah gitu, gedor didobrak saya. Pintu rumah didobrak sama si korban. Kejadian itu saya pulang, nggak tahu saya dendam saya bawa golok. Jadi waktu itu sebentar, ke awal mula terjadinya timbul rasa dendam gitu ya. Jadi waktu itu Bung Robi pernah bisa dibilang kena bully gitu ya. Dituduh nggak jelas juga. Oh, dari situ mulai permulaan dendam tersebut. Sesudah itu kan ketemu sama orangnya, jadi saya keinget gitu waktu dulu gitu. Kan dulu mah gak takut gitulah sama orangnya. Saya ampun-ampunan gitu. Aduh terang CWT itu terang nanawan lagi mah CWT. Dulu kan takut. Waktu saya sudah 2 tahun saya berani menghadapi itu rasa dendam. Keingat saya waktu itu mau golok dari rumah gitu, bawa golok dari rumah, ditanyain sama nenek saya, mau kemana? Kan waktu itu kan saya mau golok dari rumah, ditanyain sama nenek saya. Jadi di saat Bung Robi bawa golok niatan mau nyusul si korban, ketemu dulu sama nenek Bung Robi. Ditanyain mau kemana, mau ke atas gitu. Waktu itu kan lihat dulu si korbannya di jalan. Saya berinisiatif bawa golok dari rumah. Bawa golok saya ke atas. Kan ada si korbannya teh, si teh. Saya teh ditanya dulu. Orang ingat sekurang teh bahwa orang pernah di Tincak Hulu kemana jadi jagoan yang di lemburang gitu. Langsung sama nih orang cuma kayak obi terus mana nong ke orang nanya teh mana kayak di mana yang orang cuma orang kan di chat dulu waktu itu teh. Oh, jadi di chat dulu gitu. Perjanjian waktu di chat saya niatnya sih mau minta ampura, tapi responan itu baik ya. Nah, waktu itu saya bertanya, waktu saya megang golok kan disemputin di perut, waktu saya disemputin bedok teh. Waktu saya jual kan si goloknya diumpetin di perut. Saya naik motor, saya turun, saya bertanya kepada kayaknya jadi jagoan di dia gitu. Oh, jadi sebelum Bung Robi ada kejadian membacok itu ada percekcokan dulu di antara Bung Robi sama korban. Saya gak langsung bacok gitu, saya langsung
tanya dulu. Oh, ada percekcokan dulu lah, ya. Ada obrolan-obrolan yang mulai memanas gitu ya. Ya. Saya kan takut waktu itu ngeluarin asa-asa lah. Saya asa-asa gitu saya. Pas saya buka bedog, naon dibuka apa bete, kira sebenarnya naon, orang nyeri hati, cuman teh kemana, cuman teh, tapi kakek mincak dulu, cuman teh, jangan teh boga lah, cuman teh, ngan orang jangan masalah pun, cuman, pengen orang sieun, cuman, tahu pas dibuka apa, aku teh di goloknya teh di mau dikecelakin, nakis, mana teh, kena ka dia. Oh, jadi kena tangan si korban. Kena dulu itu teh. Waktu kena mana teh lari pas lari teh saya di Jiwang kelas kurang teh. Waktu itu si golok teh digabruk ku itu teh si korban teh digabruk si bedug teh. Tapi pas waktu digabruk lepas si golok teh di tangan saya waktu yang ke belakang bacok ini teh kebacok 2 kali cak berdarah lah sampai ke sepatu gitu. Waktu kejadian itu teh kan gempar gitu waktu pas bacok teh datang ke orang-orang gitu pada ngumpul naon pas itu teh saya akan motor balik mana. Tapi tunggu dulu, waktu kejadian tersebut kondisi di sana banyak orang atau emang benar-benar sepi hanya Bung Robi sama korban? Waktu ngobrolnya masih sepi kan pas. Oh, sesudah Bung Robi membacok. Sudah membacok itu banyak orang yang berdatangan. Si teh lari ke sawah. Pas lari ke sawah saya ambil bedog teh, saya ambil, saya naik motor ke rumah saya, ke bapak saya, ayo antar coba teh, dari kemana naik, ayo antar coba teh orang kayak ini coba, sih teh, naik kita mau bedog, pahan sih teh ngisi payahan sih itu coba, kayak lah cina naon coba teh. Oh, jadi di situ sempat ada percekcokan juga sama orang tua. Ya, waktu itu teh saya diantar sama bapak saya ke Ciwidey, tigaan sama awal saya sama adik ipar. Waktu itu dibawa saya ke Ciwidey, diteleponan sama keluarganya teh, kan di kumaha cina itu budak teh, naon keluarga itu teh. Iya tanggung jawab mah. Aku teh gempur. Saya cina bapak cek babe habis teh. Saya nanya cina pasrah ke kantor cina babe. Itu sok curang teh. Orang mah kembali curang teh dibuih lah curang teh. Sebelah mau keluarga orang curang. Ini teh dibawalah ke ke rumah orang tua saya, ke mama. Gitu teh saya bilang dulu ke mama, pura saya teh orang kejadian adek jama ciri kurang teh ciri sujud ke mama teh. Tahu saya teh si bapak itu bilang ke mama saya teh minta uang buat ganti rugi. Mama saya teh dikasih ya gitu teh. Dibawa ke Majalaya, ada antek-anteknya lah, unyangan gitu kan, antek-anteknya banyak dari teman-teman si korban gitu ya. Ya teman-teman si korban nelponan gimana gitu antek-anteknya maragatan di jalan, dibawa ke Majalaya. Abis di Majalaya teh nelponan bapakna teh kumaha ieu cina urusanna, ada kekeluargaan atau ada ke kantor. Tidinya pas ada kekeluargaan cina rek minta
di Ubaran sebenarnya. Pas minta di Ubaran da si eta teh coba antek-antek teh ka imah gitu, ka imah ngagadorang gitu sampai ka erek diduk cenah imah urang teh. Nah dengan didinya mawa we ieu babaturanna Bapak abdi teh, babaturanna polisi dianteur we abdi teh, dijemput di Majalaya. Tah dianteur ti Majalaya teh budak teh kumaha cenah, ceuk kieu ceuk kolot teh. Saya cenah ceuk Pak Hermawan teh, budak mah bawa cenah ka ditu cenah ka Jalakong di ditu di Bui. Moal naon budak mah cenah aman cenah moal wani naon wae cenah. Tah abi teh bari dicanak ka ditu teh mau dibawa ke lapas Jalakong teh. Ngobrol sama Pak Hermawan. Gimana cek teh di situ cek teh tenang aja cenah ceuk Pak Hermawan teh. Naon wartos cenah ka bapak. Ke HP mah di itu cenah di pasihan. Kan waktu itu HP saya kehabisan bensin di itu di jalan, jual HP. Oh jadi motor kehabisan bensin bayarnya pakai HP gitu? Ya, nggak ada HP. Wartos saya cenah ka bapak cenah mun kayak hayang naon mah cenah. Moal naon di ditu mah cenah aman. Moal hewan wae. Dibawa we abi teh ka ditu teh. Dibawa ka Jalakong. Oh ke lapas Jalakong. Iya. Awalnya Dibawa sama Pak Hermawan teh di Jalakong. Waktu itu saya nginep nungguin 24 jam kan. Bapak saya yang ngurusin, saya di Jalakong. Oh jadi orang tua Bung Robi ngurusin masalah sama keluarga si korban. Ya. Bung Robi di Jalakong mau dimasukin ke di Bui lah di lapas Jalakong. Ya kan saya ngurusin korban secara kekeluargaan. Waktu itu kan bapak saya jual motor saya dijual sama rumah untuk menggantikan si korban gitu. Untuk biaya pengobatan si korban. Iya, pengobatan. Jadi waktu itu orang tua Bung Robi membereskan masalah tersebut dengan orang tua si korban, keluarga si korban, sedangkan Bung Robi berada di Jalakong di lapas. Itu saya di Jalakong 1 hari cuma ngaberesin secara kekeluargaan kan sama orang tua si korban. Waktu itu saya mau dimasukin dua-duanya gitu. Nah itu salah gitu. Jadi setelah diperjelas atau ditelusuri masalahnya ternyata divonis bahwa dua-duanya salah. Ya dua-duanya salah. Saya babaskeun cenah dengan secara berpikir mun orang tuana mending kene ngalah duit gitu. Pas saya waktu di Jalakong saya ketemu sama mamang saya gitu, ketua ex-residivis gitu teh, ketemu sama Mang Ade di Jalakong teh. Ya waktu itu teh perkumpulan di dalam bui gitu, ada mamang saya saya dibimbing sama mamang saya teh, dibimbing gitu kieu wes aman namanya cenah. Ngaran maneh cenah segan we di dieu mah cenah, kasusna kararieu mah cenah maneh kumaha ge main aya an maneh cenah umat cek mang teh mun geus kaluar cenah ulah gede hulu amang saya teh. Tah pas dari papatahan gitu nya umat mun geus kaluar cenah ulah gede hulu cenah mau ngabong geus kaluar ti bui maneh jadi gede kawani gitu kieu kasegan ku jalma cenah mah abi mah cewek mah gitu. Tah apa teh dibimbing sama mang saya teh di dalam teh ada kan perkumpulan residivis kasus curanmor, kasus begal. Nah, banyak berbagai kasus lah ya di dalam. Nah waktu itu teh
cenah kumaha cenah kejadianna cenah cuman ya orang teh pernah nyeri hati mah cuman teh nyeri hatena kunaon maneh nyeri hati cuman teh urang pernah dikitu kieu cenah dicekek dituduh di kumaha ka imah tapi ka nyokot HP terus mulai teh dikadek cenah ngomong dikadek cenah naon wae cenah dikadek bea we cenah teh sirahna sukuna kabeh we dipapayan di katongna eta teh teu teh ngirimkeun foto si manehna teh ngirimkeun foto bingung sih gitu nah terus maneh kumaha cenah ieu na keluarga aneh mah sih gitu bila ngejual imah sa lah membawa keluarga urang gitu keunana bae urang mah cenah teh dibui oge atuh cenah cek maneh kudu bageur cenah pas di jero teh kan beda lapas sih mamang teh ibaratnya ngabesuk lah gitu ngabesuk si mamang teh ngabesuk di jero teh misalnya ini mah orang cek mang teh orang kayayasan cenah kayayasan di mana mah yayasan bimbingan pemerintah gitu kan mau di Jaro dibimbing jadi pemerintah teh gitu pas berarti saya dibawa ke yayasan teh satu hari di Jalakong kan itu teh diberesin sama orang tua saya beres lah tuh saya sudah tanda tangan sudah gantian kan dibawa saya teh ke yayasan sama mamang saya teh suruh kreatif gitu disuruh tobat menjadi lebih baik lagi gitu jadi kayak tempat rehabilitas gitu ya yayasan untuk orang-orang yang berguna gitu jadi keluar tibui teh jadi lebih baik gitu jadi kan dipandang jelek sama masyarakat jadi sampah gitu lah sampah masyarakat nah, dibimbing saya teh sama mama ketua banyak menjadi kreatif gitu jadi kumaha menjadi lahan jadi membuat maju gitu buat banyak pembelajaran yang belajar di sana yang didapatkan di sana gitu ya ngaji jadi saya kejadian buruk gitu jadi ini lagi gitu diperbaiki lagi di sana saya kan saya di yayasan saya di ngajiin gitu kalau boleh tahu di yayasan tersebut berapa lama di yayasan saya lama sih ada satu tahun kurang lebih 1 tahun ya di yayasan mengalami masa rehabilitas lah gitu ya kalau bisa diibaratkan itu dari mulai mental sama sifat perilaku yang kayak gitu diperbaiki ya supaya menjadi baik lagi perbaiki di Yayasan Insan Anugerah Residivis itu jadi itu khusus yayasan khusus buat orang-orang yang untuk narapidana gitu ya jadi dibimbing lah jadi di bimbingan pemerintah dibimbing waktu saya itu ke yayasan kan banyak cabang-cabang residivis dari lapas Jelekong lapas Kebon Baru itu diambil sama mamang saya teh di rehab jadi di rehab teh kumpulan orang-orang bermasalah gitu lah orang-orang narapidana orang dalam hukum menjadi berkreativitas jadi di dalamnya melakukan hal-hal positif gitu ya. Itu kan waktu di dalam yayasan ya bisa membantu masyarakat bangsa kayak nurung karena itu dibantu gitu siga Basarnas gitu kayak jadi membantu kayak tim SAR kayak gitulah ya membantu masyarakat
kepedulian masyarakat gitu. Meningkatkan nilai sosial gitu. Ya. Jadi gak dipandang rendah gitu, dipandang rendah oleh masyarakat. Itu momen saya kan bersama ketua Pak Heri. Saya dibawa ke lapas gitu, melihat suasana di dalam deh kumaha gitu kan, bisa memperbaiki diri, kasus curanmor, kasus ngebunuh. Jadi si pasal-pasal tertentu tadi ditunjukin gitu. Ya. Mana kasus naon, yang kasus kejadian apa, melakukan apa gitu. Dan ceritakan dia kasus maling motor misalnya, undang-undang sabaraha gitu, undang sabaraha, dan kasus ngebunuh gitu, dipidana 11 tahun karena ayam seumur hidup gitu, diambil usi memang, diambil untuk direhab lagi gitu, direhab lagi di yayasan. Tuh di yayasan kan tuh itu punya kreativitas, seperti dipanggil lagi gitu sama pemerintah, sama TV gitu, hitam putih di wawancara. Untuk diwawancara gitu. Ya, diwawancara. Setelah di yayasan kan kurang lebih 1 tahun lah. Ya. Sesudah keluar dari yayasan kurang lebih pas bertemu dengan si korban kan pasti pulang lah gitu ya. Setelah dari yayasan pulang, dari situ bagaimana keadaan keluarga Bung Robi sama keluarga korban? Itu kan saya pulang, waktu dari yayasan pulang ke rumah, ya ketemu baik-baik saja, tapi nggak ada percakapan gitu kumaha. Tapi sudah beres gitu ya, masalah sudah clear, semua sudah beres. Itu kan rumahnya kan dijual waktu di sana. Saya pindah ke Cilanang, ke sana pindah. Kata orang tua saya, namun ketemu sama orangnya, mana mau lah sieun, ulangan mimitian gitu, ulangan mimitian yang tanggung jawab deh gitu. Ya tadi orang campura gitu, wah kejadian itu teh ke hampura mah gitu, mah sekali-kali deh gitu, mah ngelakukan itu deh, karena kan nabi di pesantren kan itu kumang gitu. Ku bibi pesantren kan nabi teh di kumang ku bibi teh ulah pika gaul deh gitu, supaya tidak salah pergaulan lagi lah ya. Salah pergaulan lagi. Oh, jadi waktu itu udah sesudah kejadian tersebut Bung Robi dimasukkan ke salah satu pesantren gitu ya. Sekarang masih pesantren atau emang udah beres dari pesantren tersebut? Masih pesantren, masih sampai pesantren sekarang. Jadi sekarang masih di pesantren. Oh, berarti Bung Robi datang ke sini berangkat dari pesantren gitu ya? Ya. Oh iya. Ya pesantren kan saya waktu itu dari yayasan pulang udah di rumah sama bibi di pesantren gitu. Nah, sampai sekarang masih di pesantren. Ya. Baik Bung Robi. Jadi banyak sekali pelajaran ya, banyak sekali pelajaran dan hikmah ya. Semoga Bung Robi bisa istiqomah dalam kebaikan tersebut. Oke, mungkin cukup udah lama juga kali ya berbincang-bincang sama Bung Robi. Terima kasih Bung Robi bisa datang ke sini. Kalau ada waktu bolehlah main lagi ke sini gitu ya. Ya cukup menarik juga ya dari cerita Bung Robi tersebut, banyak hikmah dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi pada intinya jangan pernah melihat seseorang
dari masa lalunya gitu. Karena setiap orang punya masa lalu. Jangan pernah melihat keburukan setiap orang, karena setiap orang punya keburukan gitu ya. Jadi perlihatlah di masa yang sekarang sedang dialami dan di masa depan. Belum tentu masa depan seseorang itu akan buruk juga gitu. Baik, sekian podcast yang bisa kami sampaikan lah gitu ya. Jangan lupa subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar ada informasi untuk video-video selanjutnya, dan akan masih banyak lah narasumber selanjutnya yang akan kami obrolkan di sini gitu. Sekian, selamat berjumpa lagi.